Perkenalkan, nama saya Juniarti Maria Sinaga. Saya bertugas di SD 091253 Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa di dalam kelas yang sama. Tujuannya adalah untuk memungkinkan setiap siswa belajar sesuai tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan mereka sendiri. Adapun modul ajar yang saya bawakan adalah modul ajar dari fase A kelas 1 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi Ayo Patuhi Aturan, di mana saya memulainya dari kompetensi awal, yaitu 1. Peserta didik mampu mengenal aturan di lingkungan keluarga dan di sekolah. 2. Peserta didik dapat menceritakan contoh sikap mematuhi dan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Profil pelajar Pancasila yang saya gunakan yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Sarana dan prasarananya yaitu buku guru dan buku siswa, laptop, infokus, dan loudspeaker, serta media gambar contoh aturan di sekolah dan video aturan di sekolah, serta LKPD-nya. Adapun jumlah peserta didiknya yaitu 20 orang. Dengan tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar yang ditampilkan pada layar proyektor, peserta didik mampu mengucapkan arti dan macam-macam aturan di sekolah. 2. Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menjabarkan tentang manfaat patuh terhadap aturan di sekolah dan di rumah. Yang ketiga, melalui berdiskusi, siswa dapat mengemukakan pendapat mengenai aturan di rumah dan di sekolah dan membuat kesepakatan sederhana di sekolah. Dengan alur dan tujuan pembelajaran yang pertama, menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan sekolah. 2. Mengidentifikasi berbagai aturan di lingkungan sekolah. 3. Menyusun kalimat menggunakan dari kata-kata yang tidak beraturan di lembar kerja peserta didik. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dimulai dari kegiatan pendahuluan. Yang pertama, saya menyapa dan mengucap salam kepada peserta didik dengan hangat. Yang kedua, saya meminta salah satu murid untuk memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, peserta didik menyanyikan lagu dengan semangat. Yang keempat, saya mengecek kesiapan murid sebelum belajar dengan meminta murid merapikan tempat duduk, pakaian, serta kemudian saya mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, saya mengingatkan kembali keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Yang keenam, saya melakukan apresiasi dengan menanyakan pertanyaan pemantik mengenai materi pelajaran yang lalu dan pelajaran yang akan saya bawakan. Yang ketujuh, saya menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya mengharapkan murid dapat mengenal dan membiasakan diri untuk menaati akan aturan-aturan yang ada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ke-8, saya dapat menyiapkan contoh gambar kegiatan sesuai dengan tema pembelajaran. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang pertama, saya mengajak murid mematuhi peraturan pembelajaran, yaitu harus menyimak dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh serta menunjukkan sikap senang dan semangat belajar serta berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, saya mengajak siswa untuk menyanyikan lagu bangun tidur dengan semangat. Yang ketiga, saya memberikan pertanyaan sebagai stimulus pengetahuan murid tentang aturan melalui contoh daftar tata tertib sekolah dengan pertanyaan, apakah anak-anak tahukah kalian apa yang sedang ibu pegang? Yang kemudian
Bisakah kalian mengikuti apa yang diminta dalam tata tertib ini? Yang keempat, saya menjelaskan bahwa ada kebiasaan baik di sekolah yang harus dijaga bersama agar pembelajaran berjalan lancar dan menyenangkan. Yang kelima, saya membimbing siswa untuk bercerita tentang perbedaan aturan orang tua di rumah dan aturan guru di sekolah. Yang keenam, saya membagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya dengan memberikan tugas kepada murid yang dibagi melalui permainan puzzle, lembar yang berisi bacaan dan gambar, dan video yang ditayangkan. Ketujuh, saya menjelaskan bahwa dalam keseharian ada aturan orang tua di rumah yang telah murid patuhi. Murid dipersilahkan menceritakan patuh terhadap aturan dan kebiasaan baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedelapan, saya membimbing siswa untuk membuat aturan baik bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah, serta menuliskannya ke dalam buku catatan untuk menambah proses daya ingat dan penguatan ingat murid akan aturan di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, saya membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memberikan saran yang harus dilaksanakan dan dijalankan oleh peserta didik untuk menuliskan aturan baik di rumah dan di sekolah. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, saya membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pelajaran. Yang kedua, saya mengadakan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, saya dan peserta didik melakukan refleksi, yaitu dengan menanyakan kepada peserta didik tentang hal-hal yang belum terlaksanakan, hal yang belum dipahami, dan pendapat serta kesan pesan peserta didik terhadap pembelajaran dan hal apa yang akan dilakukan. Yang keempat, saya memberikan motivasi dan penguatan kepada peserta didik untuk lebih semangat dalam belajar. Yang kelima, saya menyampaikan kegiatan materi pembelajaran berikutnya. Yang keenam, saya mengajak semua peserta didik berdoa selesai belajar. Dan yang terakhir, saya menutup pembelajaran dengan salam. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang modul pembelajaran berdiferensiasi. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian materi tadi, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.